Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Handayani dan anak-anakku sekalian kelas 12 MIPA SMA Handayani 2 Banjaran. Bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran matematika, yaitu dengan Ibu Arsy Ainunisa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas statistika, yaitu tentang distribusi frekuensi. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, distribusi frekuensi. Data-data statistik berupa numerik yang diperoleh dari hasil pengamatan pada umumnya masih berupa data kasar yang belum bisa memberikan informasi yang jelas tentang data tersebut. Nah, di sini sebagai contoh data hasil pengukuran dari suatu penelitian diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Terlihat bahwa dari hasil pengukuran tersebut, agar data-data tersebut dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan mudah dibaca, maka sebaiknya disusun secara berkelompok atau yang disebut dengan distribusi frekuensi. Di dalam distribusi frekuensi, data disusun secara berkelompok ke dalam kelas interval yang berbeda-beda. Nah, misalkan di sini disusun skala 10. Nah, batangnya 0, 1, 2. Nah, daunnya itu adalah 1, 2, 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9. Nah, ini termasuk kelas interval 0 sampai 9 atau frekuensinya sampai dengan 10. Nah, yang batang 1. Di sini daunnya adalah 0, 1, 2, 2, 2, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8. Di sini intervalnya antara 10 sampai dengan 19 atau frekuensinya ada 13. Nah, batang yang kedua ada 1, 3, 3, 4, 6, 8, 8 atau intervalnya antara 20 sampai dengan 29 itu ada 7. Nah, kalau misalkan disusun dengan skalanya 5, di sini 0 pangkat 0, di sini ada daunnya 1, 1, 2, 2, 3. Maka ini termasuk ke dalam interval 0 sampai dengan 4. 0 pangkat 5, di sini ada 6, 6, 7, 8, 9. Intervalnya 5 sampai 9. Frekuensinya ada 5. 1 pangkat 0 ada 0, 1, 2, 2, 4. Nah, intervalnya ada 10 sampai dengan 14 atau ada 5 frekuensinya. Nah, 1 pangkat 5 ada 5, 5, 6, 7, 8, 8. Ini intervalnya ada 15 sampai dengan 19 atau frekuensinya itu adalah 7. 2 pangkat 0, di sini ada 1, 3, 3, 4 atau 20. Intervalnya sampai dengan 24, ada 4 frekuensinya. Nah, selanjutnya 2 pangkat 5 ada 3, di sini frekuensinya itu 6, 8, dan 8. Intervalnya antara 25 sampai 29. Untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, lazimnya berpedoman pada langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan data terkecil X1 dan data terbesar Xn atau jangkauan range-nya Xn dikurangi X1. Yang kedua, untuk data yang cukup besar, maka besarnya kelas interval itu K ditentukan berdasarkan rumus Turges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, dengan K-nya itu adalah banyaknya kelas dan N-nya itu adalah banyaknya data. Dimisalkan banyaknya data N itu adalah 80, data terbesar Xn-nya sama dengan 175 dan data terkecilnya itu X1 sama dengan 141. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80 sama dengan 1 ditambah 6,2802 sama dengan 7,2802 atau setara dengan 7. Jadi banyaknya kelas itu 7. Lebar kelas C sama dengan Xn dikurangi X1 dibagi 7. Maka 175 dikurangi 141 dibagi 7. Maka 34 dibagi 7. Hasilnya itu 4,86 atau kita bulatkan menjadi C-nya sama dengan 5. Sehingga kemungkinan interval kelasnya itu adalah 141 sampai 145. 146 sampai 150 dan 151 sampai 155 dan seterusnya. Nah, contoh
data hasil pengukuran tinggi badan pemain sepak bola dalam sentimeter di Erlangga Football Club diperlihatkan dalam tabel berikut. Nah, caranya buatlah tabel distribusi frekuensi dalam kelas interval 160 sampai 164, 165 sampai 169 dan seterusnya. Nah, terlihat bahwa di sini berdasarkan datanya, maka interval antara 160 sampai 164 ada 2 frekuensinya, 165 ada sampai 169 ada 7, 170 sampai 174 ada 10, 179 sampai 175 sampai 179 ada 8, 180 sampai 184 ada 3. Relatif dan kumulatif. Dalam berbagai keperluan analisis, distribusi frekuensi dapat dinyatakan dengan distribusi yang lainnya, yaitu distribusi frekuensi relatif dan distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama, distribusi frekuensi relatif itu adalah distribusi frekuensi yang frekuensinya relatif masing-masing kelasnya dapat diperoleh dengan menyatakan persentase frekuensi kelas tersebut terhadap jumlah seluruh frekuensi. Nah, sebagai contoh, susunlah distribusi relatif berdasarkan data distribusi frekuensi tinggi badan pemain sepak bola Erlangga Football Club pada tabel distribusi frekuensi tinggi badan pemain sepak bola. Pada contoh yang sebelumnya. Distribusi frekuensi kumulatif. Dalam berbagai keperluan, kita terkadang menginginkan banyak pengamatan dinyatakan dengan lebih dari atau kurang dari. Nah, misalkan berapa banyak pemain sepak bola yang tingginya kurang dari 176 cm. Dengan demikian juga berapa banyak siswa yang tingginya lebih dari 176 cm. Nah, distribusi yang menyajikan data dengan pengelompokan tersebut itu dinamakan dengan distribusi frekuensi kumulatif. Perhatikan kembali distribusi frekuensi dalam diagram batang pada contoh sebelumnya. Nah, susunlah distribusi kumulatif kurang dari dan distribusi kumulatif lebih dari data tinggi badan pemain sepak bola tersebut. Terlihat bahwa di sini tabel yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, terlihat bahwa di sini ada kurang dari 159,5 ada frekuensinya 0, kurang dari 164,5 ada 2, kurang dari 169,5 ada 9, kurang dari 174,5 ada 19, kurang dari 79,5 ada 27, yang terakhir kurang dari 184,5 ada 30. Nah, tabel yang kedua terlihat bahwa di sini distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, di sini lebih dari 159 ada 30, lebih dari 164,5 ada 28, lebih dari 169,5 ada 21, dan lebih dari 174,5 ada 11. Nah, lebih dari 179,5 ada 3, lebih dari 184,5 ada 0. Nah, mungkin untuk pertemuan pada kali ini Ibu cukupkan sekian. Nanti kita lanjut pada pertemuan selanjutnya tentang histogram. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Handayani 1979, Dr. Heni Hendrayati SIP, dan Ibu Kepala SMA Handayani 2 Banjaran, Ibu Heni Herliani SPD.